Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Hasna dan rekan-rekan saya Hilda dan Niken ingin menjelaskan apa itu lintasan serta sirkuit Euler. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu tentang Euler belum? Kalau belum, simak pembahasan ini ya. Apa sih lintasan Euler itu? Lintasan Euler itu lintasan yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, di sini ada contohnya yaitu dalam graf tersebut memiliki lintasan Euler yaitu dari simpul B, C, F, B, A, F, D, A, E, D, C. Nah, kita bisa lihat kan dari simpul B dan berakhir ke simpul C berjalan melalui semua sisinya tepat satu kali. Nah, graf yang hanya mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Selain lintasan Euler, graf Euler memiliki sirkuit Euler juga. Nah, apa sih sirkuit Euler itu? Sirkuit Euler itu adalah sirkuit yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, sama seperti lintasan. Namun, bedanya di sini adalah dalam sirkuit, simpul pertama dan terakhir akan sama atau kembali ke simpul asalnya. Nah, biar mengerti, di sini ada contoh graf. Nah, graf tersebut memiliki sirkuit yaitu simpul G, B, A, E, D, A, F, D, C, F, B, C, G. Nah, kita bisa lihat kan, dari simpul pertama yaitu simpul G akan kembali lagi ke simpul G. Lalu, graf yang hanya mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Apakah teman-teman sudah mengerti bedanya sirkuit dengan lintasan? Nah, di sini agar lebih jelas, perhatikan contoh penerapan prinsip Euler di samping. Nah, di gambar ini adalah jembatan Königsberg. Jembatan ini terletak di Jerman. Kita bisa lihat di sini terdapat 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai. Seperti pada gambar di sini. Nah, di sini dulu masalah mengenai jembatan ini adalah apakah mungkin seseorang dapat melewati ketujuh jembatan ini tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, tapi sebagian penduduk kota sepakat bilang tentu tidak bisa. Namun mereka tidak mengerti adakah alasan mengapa mereka tidak bisa melewati ketujuh jembatan itu. Namun Euler sebagai seorang matematikawan Swiss berhasil menemukan jawabannya. Ia memodelkan jembatan tersebut seperti gambar di sini. Ia merepresentasikan graf seperti ini di mana ada simpul C, A, dan B. Bisa dilihat kan, jika dibentuk seperti graf, kita dengan mudah dapat melalui setiap simpul dan sisi tepat satu kali dan kembali lagi ke simpul awal. Contohnya, jika kita berangkat dari simpul C, maka kita bisa lanjut ke simpul A, B, A, dan kembali lagi ke C. Nah, jadi intinya di sini kita bisa tahu nih penggunaan prinsip Euler itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, untuk membuktikan keberadaan lintasan dan sirkuit Euler, Euler memiliki beberapa teorema. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama itu teorema berbunyi, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Agar lebih mengerti, kita perhatikan graf A. Nah, graf A ini adalah contoh dari teorema di atas, di mana setiap simpul memiliki derajat masuk dan keluar yang sama. Perhatikan, simpul A, B, C, D, E, dan F
memiliki dua derajat, di mana satu derajat masuk dan satu derajat keluar. Kita bisa perhatikan ya, di sini satu derajat masuk dan satu derajat keluar semua. Nah, lalu simpul yang G memiliki 4 derajat, di mana ada 2 derajat masuk dan 2 derajat keluar. Nah, graf A bisa disebut dengan graf berarah Euler karena ia memiliki sirkuit, yaitu dari simpul A, G, C, B, G, E, D, F, dan kembali lagi ke A. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu teorema berbunyi graf berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul di mana satu memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Nah, agar kita bisa mengerti maksud dari teorema ini adalah kita perhatikan contoh graf di samping atau graf B. Nah, graf B ini adalah contoh dari teorema di sini, di mana semua simpul memiliki derajat yang sama kecuali dua simpul. Ketika simpul C dan A memiliki derajat keluar dan masuk yang sama. Kita bisa lihat di sini simpul C dan A punya derajat keluar dan masuk yang sama ya. Lalu, tetapi simpul D memiliki 2 derajat keluar. Nah, di sini kita bisa lihat derajatnya keluar dari D, derajatnya keluar dari D. Dan simpul B memiliki 2 derajat yang masuk. Di sini masuk ke B, di sini masuk ke B. Nah, graf B kita bisa sebut sebagai graf berarah semi Euler karena ia memiliki lintasan saja, yaitu dari simpul D, A, B, D, C, B. Nah, lalu yang terakhir, contoh graf C. Di sini bukan termasuk graf berarah Euler ataupun graf berarah semi Euler, karena kita bisa tentukan dan bisa lihat dari semua kesimpulan, dari semua simpulnya memiliki derajat masuk dan keluar yang tidak sama. Nah, jika tadi ada teorema graf yang berarah, maka di sini ada juga teorema graf yang tidak berarah. Di sini teorema pertama berbunyi graf tidak berarah memiliki lintasan Euler, graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Nah, untuk mengerti teorema ini, kita perhatikan graf di sini. Di sini graf tersebut memiliki 4 simpul di mana simpul 2 dan 4 berderajat ganjil. Di sini kita bisa lihat kan, di sini simpul 2 berderajat 3 dan simpul 4 berderajat 3 juga. Nah, karena sudah seperti ini, maka bisa dikatakan graf ini adalah graf semi Euler atau memiliki lintasan saja. Di sini lintasannya adalah dari simpul 2, 4, 3, 2, 1. Lalu selanjutnya ada teorema kedua, yaitu yang berbunyi graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Ini bisa dilihat kan di sini grafnya ada 8 simpul di mana setiap simpulnya ada berderajat genap. Di sini simpul A, B, C, D, E, F, G berderajat 2 dan simpul H berderajat 4. Bisa dikatakan semuanya berderajat genap semua. Nah, di sini ternyata dinamakan graf Euler atau memiliki sirkuit Euler, di mana sirkuitnya adalah dari simpul A, B, C, D, E, C, H, B, F, H, E, F, G, dan kembali lagi ke A. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah sudah mengerti tentang materi ini? Semoga mengerti ya.
Nah, tapi agar kita lebih mengerti, silakan teman-teman kerjakan soal pemantapan ini ya tentang sirkuit dan lintasan Euler. Nih, kita bisa lihat di sini contoh-contoh soalnya. Oke, kalau begitu, kurang lebihnya mohon maaf, kami selaku kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.